kita mundur sebentar ke tahun 1998. Sebuah rezim yang kelihatannya kokoh banget selama 32 tahun, ternyata bisa runtuh cuma dalam hitungan bulan. Ini bukan sekedar pergantian presiden biasa loh, ini adalah gempa politik yang mengubah Indonesia selamanya. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya semua ini bisa terjadi. 32 tahun, coba bayangin deh. Itu lebih dari satu generasi yang lahir, besar, dan mungkin udah punya anak di bawah satu pemimpin yang sama. Era Orde Baru itu bukan cuma soal politik, tapi udah membentuk cara kita semua berpikir dan hidup. Buat banyak orang saat itu, rasanya rezim ini bakal selamanya ada. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah kekuasaan yang dibangun puluhan tahun bisa ambruk secepat itu? Apa sih pemicunya? Apa yang bikin fondasi yang kelihatannya sekuat baja itu akhirnya retak? Jawabannya ternyata dimulai dari luar perbatasan kita. Yap, domino pertama yang jatuh itu ternyata bukan dari Jakarta. Pemicunya adalah guncangan finansial yang getarannya menjalar ke seluruh Asia. Jadi, di pertengahan 1997, krisis finansial ngehantam Asia. Dimulai dari jatuhnya mata uang baht di Thailand. Waktu itu di Indonesia, mungkin banyak yang anggap, itu kan cuma badai di negara tetangga, nggak akan sampai sini. Mereka belum sadar, badai itu lagi bergerak lurus ke arah kita. Dan bener aja, efek domino itu nggak bisa dihindari. Ternyata, Indonesia yang ekonominya sangat bergantung sama utang luar negeri, jadi salah satu mata rantai yang paling lemah. Gelombang krisis itu akhirnya sampai, dan dampaknya jauh lebih parah dari yang dibayangkan siapapun. Krisis regional ini dengan cepat banget berubah jadi bencana nasional, dan angka-angka di baliknya jujur bikin merinding. 17.000. Ini bukan sekedar angka biasa. Ini adalah nilai tukar rupiah terhadap $1 Amerika. Bayangin, dari yang tadinya stabil di sekitar 2.500, tiba-tiba jadi 17.000. Nilai uang kita hancur lebur. Semua tabungan dan gaji seolah menguap dalam semalam. Efeknya langsung terasa di meja makan setiap keluarga. Harga beras, minyak goreng, telur, semuanya meroket gila-gilaan. Kemajuan ekonomi yang selama ini dibangga-banggakan, rasanya hilang begitu saja. Jadi, ini bukan lagi krisis moneter ya. Ini udah jadi bencana ekonomi skala penuh. Banyak perusahaan bangkrut, PHK terjadi di mana-mana, dan jutaan orang yang tadinya baik-baik saja mendadak jatuh miskin. Nah, dari kerapuhan inilah lahir sebuah perlawanan. Dari perut yang lapar dan masa depan yang nggak pasti, lahirlah sebuah gerakan. Penderitaan ekonomi ini jadi bensin yang menyulut api ketidakpuasan politik yang udah lama banget terpendam. Dan di barisan paling depan, ada mereka, para mahasiswa. Merekalah yang pertama turun ke jalan, jadi corong kemarahan rakyat, dan menuntut perubahan. Kampus-kampus yang tadinya cuma tempat belajar, berubah jadi pusat pergerakan. Tuntutan mereka bisa dirangkum dalam satu kata yang sakti banget waktu itu. Reformasi. Ini bukan lagi cuma protes soal harga sembako, tapi udah jadi tuntutan perubahan sistem secara total. Mereka mau Orde Baru berakhir, dan yang paling utama, mereka mau Soeharto mundur. Tekanan di jalanan makin hari makin besar. Tapi, ada satu peristiwa tragis yang mengubah segalanya, mendorong gerakan ini melewati titik di mana nggak ada lagi jalan untuk kembali. 12 Mei 1998. Tanggal ini akan selamanya jadi pengingat. Saat demonstrasi damai di Universitas Trisakti, peluru aparat merenggut nyawa 4 mahasiswa. Mereka gugur, dan sampai hari ini kita kenal sebagai pahlawan reformasi. Kematian mereka bukannya bikin gerakan ini padam. Justru sebaliknya. Seperti kutipan ini bilang, darah mereka seolah jadi bensin yang membakar semangat reformasi di seluruh penjuru negeri. Tragedi ini benar-benar ngubah segalanya. Perjuangan ini bukan lagi soal ekonomi, tapi udah jadi soal nyawa dan keadilan. Simpati dan dukungan buat mahasiswa datang dari mana-mana, dari semua lapisan masyarakat. Puncaknya ya, momen ikonik ini, ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR MPR. Rumah yang katanya milik wakil rakyat, akhirnya benar-benar dikuasai oleh rakyat. Ini jadi simbol visual paling kuat bahwa rezim ini udah kehilangan legitimasinya. Dengan tekanan dari jalanan yang begitu dahsyat, retakan mulai terlihat jelas. Bukan cuma di luar istana, tapi juga di dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri. Soeharto sekarang benar-benar terkepung. Dari dalam, menteri-menteri kepercayaannya satu persatu mundur, ninggalin dia sendirian. Dari luar, dunia internasional, termasuk IMF, ngasih syarat mutlak. Kalau mau dibantu, harus ada reformasi politik. Ruang geraknya sudah habis. Gak ada lagi dukungan dari dalam maupun luar.
cengkraman kekuasaan yang ia pegang begitu erat selama 32 tahun akhirnya mulai terlepas. Coba deh lihat lagi seberapa cepat semuanya terjadi. Kurang dari setahun sejak krisis finansial dimulai, sampailah kita di momen bersejarah itu. Pada 21 Mei 1998, Soeharto lewat pidato yang sangat singkat menyatakan berhenti dari jabatannya. Sebuah era telah berakhir. Tapi, mundurnya Soeharto itu bukan akhir cerita. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari sebuah babak yang benar-benar baru buat Indonesia, era reformasi. Peristiwa 98 itu membuka gerbang demokrasi. Kita jadi punya kebebasan pers, pemilu yang jauh lebih terbuka, dan ada otonomi daerah. Tapi warisannya juga kompleks. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai, terutama soal keadilan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Kisah runtuhnya Orde Baru ini jadi pelajaran penting tentang gimana krisis, tragedi, dan keberanian rakyat bisa bersatu jadi kekuatan perubahan yang luar biasa. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendasar. Sebenarnya butuh pemicu seperti apa agar sebuah bangsa bisa bangkit bersama dan menuntut masa depan yang lebih baik?